dengan harapan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa arsitektur. Walaupun sejelek apapun desain ini, semoga ada manfaatnya. Mohon responnya. Jika Anda belum subscribe, tolong di-subscribe dan mohon berkomentar sehingga dari respon itu akan kita kembangkan video-video berikutnya. Ya, kita mulai. Jadi di video ini saya memberanikan diri, bukan lagi berani sebenarnya, cuma nekat, bahwa di sini saya menyampaikan sebuah proses desain gedung yang sebenarnya 6 lantai, terdiri dari 5 lantai fungsi ditambah 1 lantai basement. Jadi kenapa saya nekat upload? Karena jarang proyek gedung ini, jadi langka sekali. Ini adalah salah satu, bukan lagi salah satu, cuma satu-satunya gedung yang pernah saya tanganin, artinya lantai 6. Sehingga dengan harapan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa arsitektur. Jadi ini adalah proyek realitas, tentu berbeda dengan tugas kuliah, sehingga diharapkan untuk tugas kuliah mahasiswa arsitektur lebih bagus daripada ini, lebih eksploratif, karena kalian masih muda, masih segar, masih fresh, otaknya masih berkembang, ya kan? Sehingga walaupun gedung ini jelek, mudah-mudahan ada manfaatnya lah, kita sampaikan bagaimana proses desainnya. Jadi di awal itu adalah kita menentukan bentuk letak dari gedung. Dengan teknologi sekarang mudah didapat menggunakan Google Map, sehingga detail-detailnya, sudutnya, kemiringan, ukuran pun bisa didapat, dan ini berguna untuk awal desain. Selanjutnya nanti perlu dicek ulang dengan pengukuran dengan alat-alat yang lebih teliti. Itu perlu penyesuaian lagi, tetapi ini juga berguna demi kecepatan desain. Jadi awalnya adalah arsitek perlu mengumpulkan informasi bahwa gedung ini adalah untuk kantor, maka informasi yang diperlukan tentu pelakunya seperti apa. Di sini ada struktur organisasi, gunanya adalah untuk menentukan luasan ruang. Jadi dari struktur ini kelihatan berapa orang stafnya, kepala bidangnya, seksi berapa bagian, kepala dinasnya seperti apa, itu terlihat. Nah, karena gedung ini adalah terdiri dari beberapa instansi, beberapa dinasnya, ada 6 dinas, maka instansinya berbeda-beda, isinya berbeda, organisasinya berbeda, tentu nanti pengaturan ruangnya juga berbeda-beda. Nah, ini lain dinas lagi. Ini juga berbeda dinasnya. Mirip memang organisasinya, cuma berbeda nanti luasan ruangnya. Ini juga instansi berikutnya. Nah, dari organisasi ruang tadi itu akan didapatkan besaran ruang. Nah, besaran ruang ini secara arsitektur perlu dilakukan studi. Ya kan, arsitek punya ilmu bahwa misalnya untuk bekerja diperlukan meja dan kursi, berapa luas untuk meja dan kursi. Tetapi untuk kantor-kantor pemerintah yang resmi itu punya standar ruang. Di sini digunakan standar ruang dari peraturan menteri. Jadi berapa luas untuk ruang staf, berapa untuk ruang pejabat, berapa ruang rapat, berapa ruang arsip dan sebagainya. Ini akan kita perlukan datanya. Lalu untuk ruang kantor yang utama adalah bagaimana bekerja, dan bekerja memerlukan perabot. Di sini kita gunakan yang terbaru adalah dengan model workstation, artinya keterpaduan perabot. Nah, ini digunakan adalah untuk studi.
Jadi bentuk-bentuk merangkainya seperti apa yang kita pakai, bagaimana aplikasinya di dalam ruangan, nantinya ini yang kita pakai. Ini adalah awal studi, jadi asal ditaruh dulu, apakah cukup, ini akan kelihatan nanti ruangannya. Nah, dari klien itu menyampaikan bahwa adanya keinginan ruangan gedung kantor yang berbeda, jadi lebih tidak standar lah. Apakah bisa dieksplorasi, misalnya per ruang, per bagian, per dinas itu memiliki suasana yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini kita coba akomodir dulu di awal. Jadi terpaksa kita menggunakan teknik-teknik ala mahasiswa arsitek, jadi yang punya semangat masih liar gitu. Kita membuat bentuk-bentuk yang anorganik, ini kan kita miringkan, kita potong bentuk liar seperti ini. Artinya kita coba mulai yang dari eksploratif dulu. Ini adalah studi ruang yang kita coba fixkan di awal. Jadi susunan mejanya seperti apa, di mana letak kepala seksi, ruang rapatnya di mana. Nah, ini adalah pengembangan rantai atasnya, tipikal 3, 4, 5 dari desain awal ini. Ini adalah proses bentuk. Nah, yang rumit karena kita coba eksploratif bentuknya, ternyata di set plan itu terjadi sirkulasi mobil yang rumit, berputar-putar. Jadi kalau yang gambar saja sudah pusing, kemungkinan pun gedung ini kalau jadi juga akan memusingkan. Adanya desain alternatif dari yang lama ke baru, nanti akan terlihat berapa banyak kita merevisi. Ini adalah desain yang disederhanakan karena eksploratif ternyata menyulitkan. Kita sederhanakan bentuknya kotak walaupun banyak tekuk. Nah, ini yang awal tadi eksploratif. Ini adalah desain gabungan. Jadi eksploratif tapi dicoba ada celah di membelah gedungnya. Jadi ini revisi desain. Ini lebih eksploratif lagi, artinya dari bentuknya kita coba lebih liar, ada lengkung, ada tekuk gitu. Nah, ini kita coba disusun, ini warna-warna menunjukkan seksi kegiatan aktivitas kantor yang berbeda. Ini adalah proses waktu mencari ide-ide desain. Jadi bagaimana gambar itu dicoret-coret. Walaupun ini kita mencoret-coret sendiri. Cuma ya itulah, tidak mungkin ada satu desain yang langsung jadi. Jadi perlu beberapa bahkan puluhan desain. Seperti di sini adalah pertimbangan letak liftnya. Kemudian ini dicoba bentuk yang eksploratif pada bagian tengah hallnya. Itu bentuk ada seperti mata. Lalu yang diarsir itu adalah kita mencoba recheck berapa luasannya. Apakah sesuai dengan estimasi di awal. Jadi luasan ruangan di awal berapa meter persegi, apakah mencukupi atau tidak. Nah, ini pun bentuk desain lain. Jadi alternatifnya kita coba berulang dan berulang. Ini juga sama, alternatif yang lain juga. Ini adalah gambar yang disederhanakan dalam bentuk garis. Jadi ada dindingnya, kita coba bentuk lain. Kelihatan di situ ada motif perahu untuk ruang rapat. Tapi ternyata ini tidak mencukupi dari luasan ruangan kerjanya. Ini alternatif coretan yang lain juga. Nah, ada beberapa pemikiran bahwa karena ini gedung sangat lebar, hampir 20 meter lebih, hingga menyulitkan untuk cahaya masuk sampai ke tengah ruangan. Sehingga ada ide bagaimana jika membelah gedung untuk masukkan cahaya.
Seperti di sini kita coba eksplorasi ya, apakah cahaya itu masuk ke bagian tengah gedung atau tidak. Kita coba cek ukur ulang lagi bentuk-bentuknya, elemen-elemen fasadenya. Nah, ini adalah bentuk gedung yang dicoba dibelah untuk konsep pemasukan cahaya. Ini pun alternatif lain. Nah, dari alternatif ini lagi-lagi yang bermasalah adalah pola sirkulasi pada side plan. Jadi alur mobil dan sebagainya karena modus strukturnya akan sulit jadinya. Ini adalah bentuk atasnya. Ini lantai 3-nya. Nah, perkembangan dari desain itu karena untuk mencukupi luas ruangan akhirnya didapat bentuk yang sangat sederhana, kotak doang.